Ya, Assalamualaikum, Ibu Kepala Sekolah SD Sultan Kuno. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabarnya hari ini, Bu? Baik, alhamdulillah. Bagaimana? Bapak bagaimana Ya, kabarnya? saya juga alhamdulillah baik. Ibu, hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah telah meluangkan waktunya dalam kegiatan saya, dalam kegiatan wawancara, dalam bagaimana cara Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus di sekolah Ibu. Yang saya mau tanyakan ini tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dan juga yang berkaitan dengan bujukan moral. Yang mana kalau kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika dia merupakan kasus yang dimana situasinya dia benar lawan benar. Jadi memang kita di sana akan kesulitan dalam menentukan sikap atau mengambil keputusan. Namun kalau di kasus yang berkaitan dengan bujukan moral, dia berkaitan dengan kasus yang istilahnya benar lawan salah. Ada di situ dia ada berhubungan dengan hukum. Baik Ibu, kita masuk dalam pertanyaan pertama. Kira-kira selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Saya biasanya tahu kalau ada dilema ketika ada salah satu konflik antara kebutuhan antara situasi di sekolah dan kebutuhan siswa, seperti anak yang tidak masuk sekolah atau anak yang terlambat, kemudian ada yang berkelahi, Jadi seperti itu. ya, jadi Ibu mengetahui kalau ada kasus di sekolah. Iya, kalau ada kasus. Ada kasus. Oke. Baik, selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Saya biasanya mengajak beberapa orang dalam mengambil keputusan, seperti melibatkan warga sekolah atau bisa langsung berhubungan dengan orang tua siswa yang bermasalah, begitu. Ya, jadi paling tidak berhubungan langsung dengan warga sekolah atau orang tua siswa. Iya. Iya. Lalu Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedur atau langkah-langkahnya adalah pertama mengumpulkan masalah atau informasi terkait, kemudian mengidentifikasi masalah yang bertentangan, kemudian mempertimbangkan dampak kesulitan atau keputusan untuk semua orang, kemudian diskusi, kemudian dalam mengambil keputusan itu tidak boleh merugikan siapa saja, siapapun. Ya, jadi intinya itu adalah kita tidak bisa merugikan siapapun dalam mengambil keputusan walaupun itu adalah memang berat buat kita. Ya. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah melibatkan beberapa orang dalam proses pengambilan keputusan, berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam pembuatan keputusan, juga mengikuti prosedur yang sudah ada. Ya, seperti itu Bu ya. 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 Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya adalah konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat dalam dan luar, dari ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat, kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima semua pihak. Iya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus?
dilema etika. Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau mungkin ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau dalam bentuk ataupun prosedurnya seperti apa, Bu? Saya tidak punya jadwal tertentu, tetapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah tersebut, mungkin sambil memastikan semua langkah diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggang waktu untuk sebuah langkah. Ya, jadi ibu tidak punya jadwal khusus begitu? Iya, tidak, tetapi secepatnya menyelesaikan masalah tersebut. Jadi istilahnya ada kasus langsung diselesaikan. Iya. Ya, oke. Selanjutnya adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau yang membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oh ya, untuk mempermudah itu adalah dukungan semua pihak. Dukungan semua pihak yang kompak dan memiliki pedoman etika yang jelas. Ya, jadi dukungan semua pihak ya, Bu. Iya. Ya, oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang ibu dapat petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Di sini saya dapat mengambil pembelajaran bahwa ketentuan dan komunikasi yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua usaha dan dampak dari sebuah keputusan. Jadi selalu mempertimbangkan dari pada saat kita mengambil keputusan, kita selalu mempertimbangkan dampak. Ya mungkin itu ibu wawancara sehari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan ibu. Mudah-mudahan bermanfaat terhadap saya, dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lagaelo, Kepala UPTDSD Negeri 1 Tunggunung Selatan, Kecamatan Tunggunung Selatan, Kabupaten Muna. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Pak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tunggunung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Pak. Hari ini Bapak telah meluangkan waktu kita wawancarai sebentar. Mungkin Bapak saya butuh waktu 10 barang 20 menit untuk kegiatan ini Pak. Boleh. Terima kasih banyak Pak. Hari ini kita akan wawancara tentang tugas saya Pak sebagai angkatan 10 tentang pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Kita sebagai pemimpin Pak atau pengambil kebijakan, ya tentu kita akan berhadapan dengan yang namanya dilema atau dalam mengambil keputusan. Di sini ada yang namanya dilema etika dan juga yang namanya bujukan moral. Yang mana dilema etika ini dia istilahnya benar lawan benar, kasus yang benar lawan benar. Di situasi bahwa kita harus menentukan pilihan yang sebenarnya dalam hati kita ada pertentangan, namun kita harus menentukan satu pilihan. Kemudian bujukan moral itu dia situasi di mana kita akan menentukan tentu untuk kasus satunya akan benar dan satunya salah. Dan kita dalam menentukan pilihan itu ya tentu kita ada tahapan dalam menentukan dari awal sampai menentukan satu pilihan. Pertanyaan saya Pak, yang pertanyaan pertama mungkin ini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dia merupakan kasus bujukan moral Pak? Iya. Kami bisa tahu jika ada dilema etika ketika ada situasi di mana kepentingan atau nilai-nilai yang bertentangan
misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak pada sekolah misalnya, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus dibuat, kemudian kita harus berhati-hati dan mendiskusikan dengan baik. Ya, baik. Jadi intinya tadi Bapak selalu berdiskusi dengan teman-teman. Lalu kemudian Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama misalnya untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama, yang artinya yang sama-sama benar, atau untuk kasus-kasus dimana ada dua kepentingan yang mengandung nilai kebajikan Pak. Iya. Kami biasanya duduk bersama tim dan membicarakan masalahnya. Kami mempertimbangkan semua aspek dan mendengarkan pendapat orang lain, pendapat teman-teman. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak yang terlibat. Jadi intinya membuat keputusan yang terbaik untuk semua pihak. Terus lalu Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Prosedur yang kami lakukan biasanya ya yang pertama itu kami kumpulkan semua informasi. Kedua, kami identifikasi nilai-nilai yang bertentangan dengan etika misalnya. Kemudian yang ketiga, kami bicarakan dengan tim untuk mencari solusi yang adil. Setelah itu, kami buat keputusan dan menyusun rencana untuk ditindaklanjuti. Ya, itu langkah-langkahnya tadi. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang kami anggap efektif adalah melibatkan semua pihak dalam diskusi. Kemudian memastikan semua orang tahu apa yang terjadi dan membuat keputusan yang jelas dan adil. Kemudian juga keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat membantu. Ya, lalu kira-kira hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Memang tantangan yang termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Kemudian kesulitan memuaskan semua orang dan juga membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Kemudian kira-kira Bapak memiliki sebuah jadwal atau mungkin sebuah dalam penyelesaian kasus, ataukah mungkin Bapak menyelesaikan di tempat, atau mungkin ada jadwal khusus atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan Pak? Iya. Di dalam menyelesaikan kasus siswa kami tidak memiliki jadwal. Istilahnya kami ada kasus, ada tindakan untuk diselesaikan. Kami punya kami tidak punya jadwal tetap, tapi ya seperti tadi, ada kasus atau ada kejadian, ada tindakan untuk diselesaikan. Lalu Pak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa saja yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Pak? Untuk itu kami tidak ada seseorang yang bisa
membantu. Tapi kami didukung dengan tim di sekolah. Dukungan dari tim sekolah, adanya pedoman yang jelas, kemudian bantuan dari konsultan jika perlu, itu sangat membantu. Kemudian dukungan juga dari pimpinan dan komunitas sekolah juga itu sangat penting. Oh, iya. Tentu ya harus ada dukungan dari semua pihak, terutama mungkin dalam lingkungan sekolah kita. Lalu mungkin Pak, ini pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil sebuah keputusan dilema etika, Pak? Iya. Dari pelajaran yang saya petik bahwa pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kemudian juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan keputusan berdasarkan situasi yang ada agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat untuk semua orang. Ya, jadi mungkin saya sudah mendapat informasi dari Bapak bagaimana cara Bapak menyelesaikan sebuah kasus dilema etika ataupun bujukan moral. Jadi mungkin ini saja perbincangan kita kali ini, Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktu kepada saya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.